Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sudah siap belajar? Siap. Baik. KM silahkan untuk dipimpin berdoa. Fi ibadikas sholihin. Duduk siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir, baik. Baik, ada yang masih ingat di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar berkenaan apa atau terkait materi apa ya? Zat aditif, betul sekali. Ada yang masih ingat gak? Apa itu zat aditif? Baik, berarti zat aditif itu zat tambahan pada makanan ya. Ada yang masih ingat? Jenis-jenisnya ada berapa macam? Ada 8. Coba bisa disebutkan yang pertama apa? Zat pewarna, contohnya apa ya? Ya, kalau bahasa kitanya apa? Zat pewarna makanan? Zat pewarna makanan? Pewarna yang kita masukkan ke kue ya. Apa ya? Banyak mereknya ya. Kalau di merek banyak, tapi mungkin kita sebutnya sipuhan ya. Tahu sipuhan? Sipuhan. Terus apa lagi ya? Pasta ya. Itu juga pewarna makanan. Ada apa lagi selain zat pewarna? Pemanis. Zat pemanis. Pernah menggunakan zat pemanis dalam makanan? Pernah. Apa yang biasa kita pakai? Kalau gula kita pakai untuk apa? Untuk membuat kue. Tapi itu kan alami ya kalau gula. Ini yang zat tambahan yang dibuat. Ya, pemanis selain gula yang kita pakai di rumah. Sodium, betul. Ada yang pakai sodium di rumah? Nah, biasanya sodium itu digunakan untuk penambah rasa manis ya, betul. Jari pada hari ini. Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan ibu arahkan untuk
menonton atau melihat tayangan video, nanti kalian amati di video itu ya. Amati apa saja yang terdapat di dalam video itu, nanti kalian amati kemudian dituliskan hasilnya ya. Kemudian yang keduanya, melalui kegiatan literasi siswa dapat menguraikan fungsi-fungsi sel ya. Tadi berkenaan dengan komponen darah, kemudian sekarang menguraikan fungsi-fungsi daripada sel darah. Berikutnya, melalui media gambar, nanti Ibu berikan gambar di LKPD-nya. Siswa dapat menganalisis proses pembekuan darah dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan terakhir, siswa itu dengan kegiatan literasi dan diskusi, siswa dapat melengkapi tabel skema transfusi darah ya dengan benar. Kemudian juga bisa menganalisis proses pembekuan darah ya. Ada pertanyaan dulu untuk di tujuan kita di proses pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke untuk apa sih kita belajar komponen darah? Yang pertama, ada manfaatnya ya. Ketika kita mempelajari sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Itu sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama manfaatnya kita bisa menjaga asupan makanan ya. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Ya, makanan apa yang harus masuk ke dalam tubuh? Karena apa? Karena zat makanan ini nantinya akan masuk ke dalam tubuh dan terlarut di dalam darah. Jadi jangan sampai kita makan makanan dengan jenis yang jenis nutrisi yang berbahaya seperti itu ya. Kemudian mengetahui kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Nah, jadi kita juga bisa mengkontrol apakah kita butuh karbohidrat yang banyak ataukah protein yang harus banyak atau jenis nutrisi lainnya. Begitu. Berikutnya, untuk donor darah, ada yang tahu donor darah? Apa itu donor darah? Memberikan darah ya, karena memang untuk sekarang ini banyak beberapa kasus yang harus ada atau harus ditangani dengan transfusi darah. Artinya kita memberikan darah kita ke orang lain yang membutuhkan. Kalau kita memberikan berarti itu namanya kita mendonorkan darah kita ya. Baik. Tujuan terakhir, manfaat yang terakhir itu tadi berkaitan dengan donor darah, yaitu transfusi darah ya. Baik. Ya, kita orientasi dulu ya. Silahkan untuk kelompok 1 itu sudah duduk dengan teman-teman kelompoknya. Yang pertama itu kelompok eritrosit. Ada Alvin, Mala, Eka, Ujang, Andini, dan Isaldi. Sudah duduk di tempatnya? Sudah. Kelompok lain arteri, pena, leukosit, dan trombosit. Sudah duduk? Sudah. Baik. Silakan, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tidak ada. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Ayo silakan berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang ada di kegiatan 1. Ya, yang ada kesulitan terkait materi pendukung, boleh Anda searching Google juga ya, silakan handphonenya dibuka, boleh. Kelompok berapa? Ayo, materi pena yang belum eritrosit dan trombosit ya. Baik.
plasma darah. Kemudian sel darah itu ada berapa macam? Ada 3, betul. Yang pertama apa? Sel darah merah. Ada berapa macam? Ada 3. 1 sel darah merah. Nama lainnya? Oke, fungsinya? Baik, mentransport oksigen dari paru-paru ke seluruh. Yang kedua, sel darah putih. Nama lainnya? Oke, leukosit. Fungsinya untuk apa? Mempertahankan kekebalan tubuh. Yang ketiga, keping darah atau nama lainnya trombosit, berfungsi untuk pembekuan darah. Tadi proses pembekuan darahnya sudah dituliskan oleh temannya ya. Pertama, pada saat kita luka, itu biasanya di bagian tubuh kita itu ada bagian yang sobek, betul nggak? Sehingga darah kita keluar terlihat. Darah kita berwarna apa? Berwarna merah. Kenapa bisa merah? Karena di dalamnya ada kandungan hemoglobin, ya. Diawali dari tadi pecahnya trombosit kita ya. Trombosit kita pecah sehingga mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Ini enzim ya. Kemudian enzim ini pada saat dikeluarkan, dia berperan dalam proses mengubah protombin menjadi trombin, ya, mengubah protombin menjadi trombin, ya. Trombin ini nanti yang dihasilkan akan membantu, ya, mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga nanti lukanya akan tertutup kembali. Sehingga pada saat kita luka kemudian dibiarkan, dalam arti dibiarkan itu ditunda dalam waktu tertentu ya, itu sebetulnya darahnya akan berhenti dengan sendirinya ya. Tetapi karena kita tadi ada proses penanganan luka ya, itu menghindarkan kita daripada infeksi ya, yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, sehingga kita harus ada penanganan pengobatan yang khusus. Contohnya tadi sudah dijelaskan, kita harus cuci tangan dulu sebelum kita akan mengobati luka. Kemudian lukanya dicuci ya, atau dibasuh ya. Setelah itu baru diberikan obat luka ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, coba kita buat refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Ini diisi untuk refleksi pembelajaran hari ini ya. Per orang mengisinya. Eka diambil. Satu orang satu ya mengisinya. Kelebihan. Kelompok ini sudah? Ada yang belum kebagian? Ya, silakan diisi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini.
Diisi singkat saja ya. Gak usah. Tidak usah dikasih nama ya. Biar Anda jawabannya lebih terbuka aja. Singkat saja ya jawabannya, tidak usah panjang-panjang. Ya, setelah ini kita akan kuis ya. Tapi sebelumnya Ibu informasikan dulu untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang struktur, fungsi organ, dan juga mekanisme peredaran darah pada manusia ya. Nanti di rumah dibaca-baca dulu materi berkaitan dengan struktur, fungsi organ, dan juga mekanisme peredaran darah pada manusia ya. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan dulu di ketuanya, nanti masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan ke depan ya. Silakan dipersiapkan handphonenya untuk kita melaksanakan kuis. Kuisnya ada 10 soal ya. Nanti diisi dijawab sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Silakan dikumpulkan. Sebentar. Nanti ya bareng-bareng. Ya, ini link untuk kuis ya. Ini link untuk kuisnya. Silahkan dibuka. Tuliskan nama lengkap, kemudian kelasnya itu kelas berapa, tokennya sistem, S-nya S awalnya kapital. Masuk ke link yang sudah Ibu bagikan, diisi dulu nama dan kelas masing-masing, kemudian isikan token. Sudah ada yang masuk? Lola ya. Jaringannya ya, hujan soalnya. Itu di depan. Tokennya di depan, kelihatan nggak? Sistem. S-nya kapital.
10 menit ya, cukup 10 soal, soalnya 10 soal. Sudah ada yang masuk? Udah masuk? Ya itu, silahkan dikerjakan. Sudah ada yang masuk? Arjun masuk, HP-nya mana? Oh, nanti aja pinjam ke temannya kalau yang sudah. Kan dari tadi diulang-ulang ya, Arjun pun tahu. Kenapa? Oh, belum. Nanti juga bisa. Hilang, keluar zoomnya, keluar. Ya, yang terkendala jaringan nanti bisa dimasuk lagi ya. Bisa masuk lagi. Baik, untuk hasilnya nanti Ibu umumkan setelah pembelajaran ini selesai ya. Sekarang silahkan untuk beristirahat dulu, tapi sebelumnya silahkan dirapihkan dulu tempat duduknya masing-masing. Dan tadi hasil refleksinya silahkan dikumpulkan. Silahkan hasil refleksinya dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu Andre, silahkan ke depan. LKPD, hasil refleksi, kemudian apa lagi? Bukunya boleh disimpan di depan. Satu bundelkan aja. Ya. Baru 3 kelompok ya, 2 kelompok lagi. Satu lagi kelompok mana? Yang belum? Ayo malah. Baik, silakan untuk KM dipimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran di hari ini.
Dipersilahkan. Perhatian bersama dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, dan besok untuk untuk pertemuan berikutnya ya masih tetap belajar. Tadi materinya apa? Struktur, fungsi dan mekanisme peredaran darah. Ya, silakan beristirahat. Terima kasih. Alhamdulillah.